Tempat itu langsung tua banget. Itu mamahnya paling depan. Oh, mamahnya. Bapaknya. Oh iya. Itu ada memang benar. Hotel. Hotel ya. Setelah itu sampai mana? Karena bus ini parkirnya tidak bisa diparkir di depan hotel, barang-barang langsung dibawa saja. Tapi oleh-oleh nggak dong? Kenapa? Ini oleh-oleh taruh bus boleh. Boleh, tapi kalau mau di packing, karena bus ini kayaknya parkir. Where do you parking? In the hotel. Oh, di hotel di item of. Nanti bongkar di sini. If you want first hotel, so I park in the park. Ditaruh di bus. Ya, barang-barang bisa ditaruh di bus. Hanya saja memang besok Sudah have parks ya and stay. taruh aja di atas ya, di atas ini. Ya nanti tuh abis makan kita ambil. Park because I clean the bus. Ya. Dia akan cuci mobil ini. Iya. Nah, ini maksudnya pas makan Pak, Nggak usah dibawa. Nggak usah dibawa. Betul. pas di hotel dibawa. Iya, kita kan mau packing masuk koper, Pak. Nanti mungkin akan saya panggil driver untuk kita 5 minutes to the Ya. hotel. beli buah macam-macam. Supermarket. 40.000 ya. 40.000. Bisa. Pisang aku 40.000. 40.000. Jangan Si Hai, restoran Chinese Si Hai. Disingkapkan oleh kan jadi suster. Itu tentang adanya karena dia melihat vision dia adalah melihat akan ada semacam entah itu siapa berpakaian putih ya, yang akan mengalami penderitaan. Dan itu baru kemudian setelah kita tahu bahwa itu adalah Paus Paus kedua yang tertembak. Nah, jadi itu seakan-akan pernah sudah dinubuatkan sudah ada message-nya itu. Tapi sampai saat itu tidak pernah diungkapkan. Nah, maka yang pesan yang kedua tentang pertobatan Rusia itu salah satunya adalah tidak hanya pertobatan Rusia tapi pertobatan komunisme. Yang saya tahu ya, karena gereja waktu itu kan benar-benar mengalami satu hantaman dari komunisme sangat kuat, ateisme. Sejak abad 19 kan dengan ada Marxisme, kemudian sosialis ya. Itu gereja kan menjadi sangat tantangan kaum modernisme. Nah, itu gereja menghadapi itu. Nah, maka pertobatan ateisme itu sangat kuat. Simbolnya apa? Simbolnya adalah tembok Berlin. Ketika Jerman Barat dan Jerman Timur runtuh kan. Nah, itu simbol dari, maka di sini ada satu monumen yang menandakan bahwa itu pertobatan komunis dengan adanya sisa dari tembok Berlin. Jadi pernah dibawa ke sini. Itu sisanya diambil gitu diambil ya? di sini. Jadi banyak beberapa simbol-simbol yang menyatakan isi pesan itu. Nah, pesan ketiga. Pesan ketiga itu yang paus tertembak itu. Tapi tidak dinyatakan secara spesifik paus ya. Baru kemudian itu akan ketika Paus Yohanes Paus kedua itu tertembak, itu oh ya orang baru ngeh akan pesan itu. Nah, nanti di Basilika Santo Petrus di mana paus tertembak itu, yang pernah ke Santo Petrus saya kira udah tahu ya, atau belum pernah ditunjukkan. Ada satu titik di square Santo Petrus itu di mana paus tertembak. Ada tandanya di sini. Ada tandanya. Jadi itu yang menandai sangat kuat pesan-pesan Bunda Maria Fatimi. Gitu kurang lebih. Jadi Berarti balik lagi. Tadi di mana restorannya? Nah, ini Sebelah ini kanan masuk tadi. ke Basilika nih. Iya. Hotel kita kan di sini, Pak. Iya, iya, Nah, iya. itu di sini. Jadi Ini pintu sebelah kanan. Pintu sebelah kanan. Nah, pintu sebelah kanan. replikanya itu dibikin kayak tembok beneran. Iya, Jadi kayak bener-bener tembok. tembok. Itu ya. Ada tulisannya tembok Berlin. Hmm.
runtuhnya bukannya aneh. yang pesan itu yang waktu itu si Suster Lucia nggak mau nyebutin Iya, kenapa iya itu. waktu itu tidak pernah. Tapi Pop tahu loh, Iya. Pak. Popnya udah dikasih Karena tahu, cuma beberapa nggak kali disebarin. dia hanya mau ketemu, aku lalu baca ya, dan dokumentarnya ada. Suster Lucia hanya mau ketemu dengan Paus, Iya, hanya mau ketemu. tapi nggak boleh dipublis Nah, tuh, Pak. nggak pernah nggak mau dipublis. Itu memang waktu itu banyak tanda tanya dan normal. Biasa kan orang yang rahasia itu kan bikin orang penasaran terus kan. Orang bilang katanya malah kiamat katanya. Iya. Tapi ternyata kan Iya. yang 2012 Iya. berapa? 2000 12 itu loh Iya, pokoknya. ya. Kurang lebih begitu. Jadi gereja itu selalu apa ya? Up to date ya. Maksudnya selalu zamannya itu selalu punya tantangan gitu, Mas. Iya. Nah, ini saya nggak tahu apakah Paus Fransiskus ini juga akan punya semacam apa ya? Tanda-tanda ya, tanda-tanda yang jelas karena beliau kan juga saya nggak tahu apakah Makanya akan ada ini mujizat. sekarang itu pop terakhir, Pak. Wah. Habis itu kiamat katanya. Kan itu gambarnya apa yang di kapel yang gimana sih? Kapel Sistine atau apa itu? Kan gambar popnya udah dari tahun berapa? Dari Petrus sampai ke sini. Ini Fransiskus. Yang satu ini ada lagi satu, tapi setelah itu nggak ada beneran lagi. Oh, Katanya. itu yang kalau Bapak Ibu nanti di Basilika Santo Paulus, Oh, Paulus di ya. Santo Paulus itu nanti kan di atas Basilika itu ada sekian, ada 200 berapa? 267 jadinya sekarang. Paus sejak Paus Petrus. Terus ya, selalu disisakan satu kosong. Karena nanti siapa nggak tahu kan, selalu disisakan satu. Bohong berarti Pak yang kemarin. Jadi itu disisain satu terus Iya. dong. Iya, maksudnya untuk paus berikutnya gitu. Selalu ada. Nah, kalau Bapak Ibu nanti saya akan cerita banyak tentang paus ya. Saya tertarik tentang sejarah. Semakin modern, masa kepausan itu kan makin lama. Dulu itu masa kepausan pendek-pendek. Karena paus itu lebih politis. Ya. Kemudian dulu sekitar abad 18-19 itu gereja itu sebagai gereja negara ya. Hubungan antara gereja dan state itu selalu menjadi pertentangan. Padahal kepausan itu suatu entitas sendiri. Dia punya kerajaan dan dia paling kaya untuk berhadapan dengan bangsa Italia itu sangat kuat. Maka ketika ada Mussolini masuk, ya, Mussolini menjadi republik, banyak kekayaan gereja itu kemudian diakui dan Italia mengganti rugi apa yang sudah dijarah oleh Italia. Maka diakui gereja Vatikan itu dari sejak itu. Maka kalau nanti di Vatikan Bapak Ibu akan lihat yang membatasi negara kecil Vatikan dan Italia kan lebih jelas. Maka dia mengakui adanya kode pos sendiri, militeri sendiri, ya. Makanya munculnya Swiss Guard itu kan karena dulunya memang sebuah kerajaan sendiri. Negara kepausan itu sebuah negara sendiri. Bukan tiba-tiba seperti ini, enggak. Dulu itu sendiri, semuanya sendiri. Dan paus mendapat dari sisi finansialnya kan dari mana? Dari gereja-gereja itu. Maka semakin banyak gereja, semakin pemasukan buat ini makin besar. Maka ketika itu berkaitan dengan negara Italia dan itu dikuasai oleh negara, maka banyak dalam sejarah gereja itu pertentangan antara raja dan paus, raja bisa menentukan paus. Nah, ketika zaman modern itu ya sekitar kekuasaan itu makin lama. Kekuasaan paus, masa pemerintahan paus makin lama. Dan yang terlama dalam abad modern itu yang paling lama adalah Yohanes Paulus II. Itu hampir 25 tahun. Belum ada dalam sejarah. Dan memang menjadi satu simbol kebetulan juga Paus Yohanes Paulus dari Polandia yang which is komunismenya juga kuat di sana. Kemudian ini kita sudah beralih masa kepemimpinannya Paus Fransiskus kan pendek sebenarnya, tapi impactnya sangat luar biasa yang saya refleksikan ya. Dia cuma 12 tahun
tapi dia impact-nya luar biasa. Negara-negara mengakui, kepala negara mengakui, dan ketika dia mengucapkan sesuatu itu selalu didengar, selalu didengar. Tidak, selesai. Boleh ya foto-foto. Dalam nggak ada benar-benar. Dan doa lagi. Itu yang nggak boleh apa itu? Basilika Goa Maria Fatima. Basilika Fatima. Payungnya di sini. Ya kering Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pada sore hari ini berkumpul di tempat yang sangat suci, di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak-anak itu dan memberikan pesan-pesannya, bukan hanya pesan kepada mereka bertiga, tetapi pesan bagi seluruh dunia. Dan untuk itu marilah saudara-saudara, kita mempersiapkan batin kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Bunda Maria sendiri adalah seorang pendengar sabda Tuhan dan pelaksana yang baik dari sabda Tuhan. Maka marilah kita datang kepadanya sambil mengungkapkan rasa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu akan memulihkan martabat asli kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama terkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah ada di dalam bait Allah itu, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Pujian-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang bertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daud. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegenaranku. Orang yang bertindas berseru dan mulai mendengarkan. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memperlihatkan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Agak 1% ya. Satu kali, sorry. 1% ya. 1, 2 lagi. Ya. Bapak sini tuh, boleh? Oh udah ya, tangkap aja. 1, 2, 3. Pagi 1, 2, 3. Ya bebas ya orang tua ya. Apa Leo itu? Saya belum. 2 kali. 2 kali. Udah mau makan saya. Karena dia mau cari sesuatu. Yang lain sekali aja enggak, dia 2 kali. Nah itu benar. Ya mau nggak mau, ya udah ambil. Habis itu kita udah dia baring-baring. Nah, udah dapat jatah 2 kali. Jalan ya, hari pertama mungkin oke ya? Ya oke. Dia udah mulai. Hari keempat udah pengen naik taksi. Ya bisa. Tapi kalau itu harus satu wine. KO. Ladang. Boleh minum. Enggak membosankan. Menurut saya enggak membosankan. Tergantung rutenya. Kalau di musim tertentu di rute Portugis itu kita melewati banyak kebun anggur. Yang sekitar September itu baru mulai habis berbuah. Kita boleh mampir gitu lah ini. Ya itu private property ya, kita cuma bisa lihat doang. Kecuali yang jatuh-jatuh. Boleh metik juga. Kalau ayam.
Dia makan, Pak. Nanti jalan nih. Nanti ditemenin sama Pak Wi. Udah, yang lain-lain aku nggak beli kayaknya. Ketinggalan dari Ibu Muni terus ke sana. Belum. Caros irmãos e irmãs, caros peregrinos, sejam bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos os mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. Saúdo a todos aqui presentes, como também todos que se unem conosco através dos meios de comunicação social. Estão conosco alguns grupos das seguintes proveniências. Então, tem 2 grupos de Portugal, de Braga e Évora, um grupo do Brasil, 2 grupos de Canadá, 2 grupos da Coreia do Sul, um de Eslováquia, 2 de Espanha, 5 dos Estados Unidos, um das Filipinas, 2 da Itália e 9 grupos da Polônia. Saudamos os peregrinos em algumas dessas línguas. Dear English-speaking pilgrims, brothers and sisters, welcome to this place where Our Lady, our Virgin Mary, invite us to resurrect with Christ to a new life. We meditate in the glorious mysteries so that we may walk as pilgrims toward the fullness of life, strengthened by the gift that the Holy Spirit entrusts us. The Lord with you. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam Was tu, gdzie Najprzenajświętsza Dziewica Maria zaprasza, abyśmy wraz z Chrystusem zmartwychwstali do nowego życia. Niech rozważanie tajemnic chwalebnych Różańca Świętego prowadzi nas jako pielgrzymów na spotkanie z pełnią życia i wzmacnia darami Ducha Świętego. Pan z Wami. Z duchem Twoim. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no selho pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para uma vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar
a senhora mais brilhante que o sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradeçamos ao Senhor o dom do batismo que recebemos e deixamos-nos envolver de novo por essa mesma luz e comprometamos-nos a transmitir a todos os que encontramos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial todas as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the shrine of Fatima. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Tej modlitwie polecamy Matce Boskiej w sposób szczególny intencje przesyłane do sanktuarium fatimskiego. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, the resurrection of Jesus, la resurrección del Hijo de Dios, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Estando elas perplexas como un caso, apareceram-lhes dois homens em trajos resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Jesus ressuscitou, venceu a morte, derrotou Satanás, o amor venceu o mal. Com isso, deu-nos a esperança da vitória. Também nós ressuscitaremos com Ele. E esta é uma verdadeira boa notícia para todos nós. Rezemos por todos os filhos de Deus, para que tenham sua parte na ressurreição de Cristo e vivam com Ele eternamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
segundo misterio, ascensión de Jesús al cielo, the ascension of Jesus, la ascensión del Señor al cielo. Venimos también para Jesús. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Jesús subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Esto no significa que nos dejó definitivamente, al contrario. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como buen pastor, protege-nos, guía-nos pelos caminos da vida. Ao meditarmos este misterio, recemos por todos nós, para que com os pés firmes na terra, não perdemos a vista do céu. Este misterio rezaremos con nuestros hermanos de lengua española y eslovaca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Santa Maria, mengalah kalau kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amen.
Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit. La venida del Espírito Santo, zesłanie Ducha Świętego. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Jesus anunciou aos seus discípulos que após a sua morte e ressurreição, lhes enviará o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Os apóstolos, reunidos no cenáculo, juntamente com Maria, receberam no dia do Pentecostes. Desde então, o Espírito Santo tem estado constantemente presente na sua igreja. Santifica-nos, ajuda-nos a recordar ensinamentos de Jesus e dá força nos tempos modernos para cumprir a missão de Jesus, missão de evangelizadores. Este mistério rezaremos com nossos irmãos da língua italiana e tagalog. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Di cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Bunda doa kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Bunda doa kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Bunda doa kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Allah, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.